Pinjol mau menerapkan investigasi kepada nasabah Galbay di tahun 2024 ini. Nah, segera lakukan hal ini kalau kalian mau aman-aman aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bertujuan untuk membahas terkait masalah investigasi yang akan dilakukan oleh pinjol kepada nasabah Galbay, di mana ini mulai banyak dijadikan sebagai ancaman kepada nasabah Galbay agar bisa segera membayar. Nah, pertanyaannya adalah bener nggak sih? Dan investigasi macam apa yang akan dilakukan oleh DC Pinjol yang akan membahayakan dalam tanda kutip nasabah-nasabah yang telat bayar atau gagal bayar atau tidak bisa bayar hutang pinjaman online-nya. Oke. Jadi gini ya teman-teman ya, ketika kita menghadapi sebuah informasi, peringatan, ancaman, apapun itu yang berhubungan dengan DC Pinjol, nah kali ini teman-teman harus benar-benar teliti, harus benar-benar pahami, dan teman-teman harus benar-benar telaah lebih mendetail lagi. Maksudnya bagaimana? Ya, investigasi itu apa sih? Investigasi itu semacam apa gitu loh. Apanya yang diinvestigasi? Rekam jejak, hutang, atau mungkin apa? Kalau yang diinvestigasi cuman ya rekam jejak, hutang, dan lain sebagainya ya, kontak darurat, apapun itu ya, itu bukan menjadi sesuatu yang masalah besar. Tapi bahasa-bahasa keren seperti investigasi, penyidikan, dan lain sebagainya itu kan identik dengan kayak kasus-kasus besar. Yang mana secara psikologi kata-katanya akan membuat teman-teman merasa ketakutan, membuat teman-teman merasa panik, dan juga membuat teman-teman merasa tidak nyaman. Bener nggak? Nah, hal-hal seperti ini yang haruslah teman-teman hindari, harus teman-teman abaikan. Kenapa ini harus dihindari dan harus diabaikan? Karena gini loh, ketika teman-teman merasa diri kalian mulai terpengaruh dan terkecoh, ini cara mereka berarti berhasil dong. Membuat kalian merasa was-was, membuat kalian merasa takut, membuat kalian merasa tidak nyaman. Karena itulah yang mereka cari. Sehingga semakin orang ditekan, saya yakin semakin lama orang akan ingin mencari jalan keluar. Itu udah naluri setiap manusia, ya. Nah, karena ini naluri, yaitu dipus besar-besaran oleh si para pinjol ini. Sehingga ya mau nggak mau kalian mau terpaksa mengambil jalan yang paling cepat dan jalan pintas adalah ya mencari dana talangan atau gali lubang tutup lubang. Yang sayangnya ini adalah sebuah jebakan Batman. Kenapa saya bilang jebakan Batman? Ya, masalah kalian akan semakin besar. Nggak cuma berhadapan dengan satu pinjol, tapi berhadapan dengan banyak pinjol lainnya. Nah, dari sini apa sih langkah paling tepat, paling efektif, paling efisien untuk bisa menghalau semua ini? Ya udah, abaikan saja, galbay saja jika memang teman-teman masih belum ada uangnya. Galbay sementara dulu nggak apa-apa kok. Sanksinya apa? Sanksinya ya selik OJK, denda, dan juga ya penagihan-penagihan yang mungkin akan kalian terima. Tapi kembali lagi, untuk penagihan-penagihan, teman-teman beneran deh, nggak usah terlalu khawatir. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah semuanya juga bisa akan kalian lalui. Ini nggak butuh waktu lama kok. Penagihan itu gencar-gencarnya ya paling lama mungkin paling 3 bulan. Setelah itu intensitas mulai menurun. Nah, jadi teman-teman harus siapkan mental 3 bulan pertama, harus tahu dan harus mau menerima segala macam resikonya. Satu hal lagi buat kalian yang mungkin bisa membuat DC Pinjol itu bisa dalam tanda kutip menyerah terhadap menagih ke kalian dan membuat kalian berhenti ditagih lagi, nggak lain dan nggak bukan adalah bersikap pasrah dan juga ikhlas terkait apapun yang terjadi. Nah, itu udah jurus paling ampuh deh. Dengan bersikap pasrah maupun apapun yang terjadi, DC Pinjol akan pusing. DC Pinjol akan bingung, harus ngapain lagi nih kita? Ya, pakai kata-kata investigasi, pakai kata-kata penyidikan, dan lain sebagainya, nggak ada yang benar. Kalau memang nggak punya uang, belum ada duitnya, galbay ya galbay aja. Apa yang mau diinvestigasi? Bukannya ini kita pengen dapat duit gratis, ngambil pinjol, terus nggak mau balikin padahal kita punya uang. Oke lah, mungkin kalian boleh takut soal investigasi, tapi kan ini tidak. Ini kan persoalannya di mana kita memang masih belum ada uangnya. Kita memang masih belum ada duitnya.
pelan-pelan dikumpulkan karena nggak ada solusi. Orang lain di luar sana mungkin bisa ngomong ke kalian, ya kalau utang mah bayarlah, utang kok nggak bayar. Ya mereka bisa ngomong kayak gitu karena pertama mereka nggak ngalamin situasi dan kondisi yang kalian alami sekarang. Ya, yang kalian alami tentu saja juga kalian nggak inginkan hal ini terjadi. Siapapun pasti pengen bisa bayar utangnya tepat waktu. Nah, tips terakhir buat teman-teman, perbanyak doa, perbanyak ibadah, teruslah berusaha, teruslah meminta permohonan sama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di bulan suci Ramadan ini mungkin ini bisa menjadi jalan keluar buat kalian. Rajinlah berdoa, ikhtiar dan benar-benar minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali jawabannya akan segera datang dari Allah. Pertolongan Allah akan segera datang. Amin ya teman-teman ya. Doa-doa yang baik harus kita aminkan ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.